Oke, selamat datang di video tutorial React bersama saya Apriyadi. Pada video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara kerja sebuah form validasi pada UseFormic. Namun masih ada beberapa masalah, yaitu validasinya itu tidak interaktif. Kita baru bisa mendapatkan error ketika kita menghandle submit. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana caranya agar error yang ada di sini itu bisa lebih interaktif. Ketika kita berganti kolom, dia langsung menampilkan. Nah, kalau sementara ini belum. Oke, langsung saja. UseFormic itu sendiri mempunyai berbagai macam fungsi-fungsi yang luar biasa hebat. Salah satunya itu kita bisa coba kita sedikit perbaiki dulu. Oke, inputnya sudah kita perbaiki agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita tambahkan sebuah fungsi pada inputannya, on blur. Kita gunakan formic handle blur. Oke, kemudian kita gunakan hal yang sama pada email. Oke, langsung kita lihat hasilnya. Nah, saat kita mengklik nama, kemudian kita berganti ke tempat lain, nah, dia sudah punya error. Namun ini masih terlihat bermasalah. Oke, kita inginnya saat kita klik nama, kemudian klik selanjutnya, yang error itu yang muncul itu harusnya cuma kolom nama saja, email itu nggak perlu muncul. Nah, coba kita perbaiki sedikit untuk tampilan display errornya agar terlihat lebih baik. Oke, kita hapus. Oke, itu tadi untuk styling agar terlihat bagus saja untuk display errornya. Kemudian kita masih punya masalah. Nah, mari kita perbaiki masalah tersebut. Untuk formic sendiri itu dia punya beberapa fungsi tadi. Salah satu fungsinya itu adalah handle blur yang baru kita tambahkan. Kemudian agar kita bisa mendapatkan display error yang lebih baik, kita menggunakan touch. Oke, cara penggunaannya itu cukup simpel. Di sini kita touch, kita panggil dengan seperti ini, formic touch nama. Nah, oke, cukup seperti itu. Kemudian untuk email, di display errornya kita tambahkan formic touch email. Jadi saat kita mengunjungi input nama, dia akan melaksanakan fungsi ini. Jadi ini sebutannya di React itu adalah visit. Jadi kalau bahasa lainnya itu touch. Jadi saat kita mengunjungi kolom input ini, dia yang dikunjungi cuma kolom input nama. Kalau email itu urusannya nanti. Oke, coba kita lihat. Nah, kita lihat nama, kita kunjungi, kemudian kita keluar. Nah, di bagian email sudah tidak muncul lagi untuk display errornya ketika kita cuma mengklik nama, tidak seperti di awal tadi. Kemudian untuk email,
kita kunjungi ke nama, nah dia baru muncul. Oke, sekarang terlihat lebih interaktif daripada sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah melihat suatu skema yang mana skema tersebut menghandle sebuah validasi. Skema di sini saya menggunakan YAP, bisa dikunjungi di GitHub-nya, langsung diinstal, dibaca-baca dulu. Oke, karena saya sudah menginstal, saya tidak akan menginstal 2 kali, langsung saja. Pertama-tama kita harus import YAP from YAP. Oke, kemudian kita buat sebuah fungsi skemanya. Skema dimana itu diambil dari YAP objek. Kita buat objeknya itu ada input nama, dimana input nama itu sendiri terdiri dari string, kemudian kita akan buat sebuah skema. Skema itu berasal dari YAP objek, dan di dalam objeknya kita buat sebuah inputan nama, kemudian YAP string, dia itu string, dan kita required. Oke, sampai di sini kita kemudian masukkan email, dimana email itu YAP berupa string, kemudian email, kita masukkan pesannya, format email salah. Oke, tadi kita juga lupa masukkan pesan jika dia kosong. Kolom nama tidak boleh kosong. Kemudian untuk email, kolom email tidak boleh kosong. Oke, kita sudah membuat validation skema di mana terlihat antar perbandingan metode komponen validasi dan komponen validation skema terlihat lebih ringkas, terlihat lebih rapi, dan tidak ada logika yang jelimet. Cukup tulis seperti ini, dan di akun GitHub-nya itu sendiri bisa dilihat. Oke, luar biasa. Kita bisa melakukan validasi dengan sangat mudah. Kemudian kita tulis validation skema. Oke, dia sudah mengganti komponen validate. Sekarang coba kita hapus dan lihat hasilnya. Oke, berhasil. Oke, ini dari validation skema. Jadi dengan validation skema ini kita tidak perlu lagi menuliskan logika-logika validasi yang cukup memakan waktu. Jadi cukup gunakan skema. Dan kali ini kita akan sedikit meringkas codingan kita dengan menghilangkan beberapa baris yang tidak perlu. Kita bisa meringkas value, onChange, dan onBlur. Dapat direduce dengan menggunakan fungsi pada formic, yaitu dengan menuliskan formic.getWidthProofs. Kita tinggal tuliskan fieldnya, yaitu nama. Dengan melakukan ini kita tidak perlu lagi menuliskan value, onChange, dan onBlur.
cukup ringkas dan lebih rapi. Oke, kita lihat apakah berjalan dengan baik. Oke, berjalan dengan sangat baik.